Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, suatu hari dalam pengajian rutin subuh, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan tafsir surat Al-Ma'un secara berulang-ulang dan tidak pernah pindah ke ayat yang lain atau surat yang lain. Sampai kemudian suatu hari santrinya bertanya-tanya kepada Kiai Dahlan, "Kiai, kenapa hampir setiap hari kita diajarkan untuk membaca surat Al-Ma'un?" Lalu kemudian Kiai Dahlan bertanya kepada muridnya, "Apakah kalian sudah mengerti surat Al-Ma'un ini?" Lalu kemudian para santrinya menjawab, "Kami bukan hanya sekedar mengerti tetapi juga sudah menghafalnya." Lalu Kiai Dahlan bertanya lagi kepada mereka, "Apakah kalian sudah mengamalkannya?" Lalu kemudian santri itu bilang, "Kami sudah membaca surat Al-Ma'un ini dalam setiap kali melakukan kewajiban sholat." Lalu Kiai Dahlan berkata kepada mereka, "Bukan seperti itu cara mengamalkan surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu harus diamalkan dalam praktek kehidupan sehari-hari." Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah berhenti mengajarkan tafsir surat Al-Ma'un ini sampai santri-santrinya benar-benar mereka mengamalkannya dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian suatu hari, santri-santrinya itu disuruh kumpul dan kepada mereka Kiai Haji Ahmad Dahlan menyerukan, "Pulanglah kalian, cari orang-orang miskin, cari anak-anak yatim, cari anak-anak yang terlantar di jalanan, lalu kemudian bawa pulang bersama kalian dan berikanlah mereka tempat tidur yang baik, makan yang baik, sikat gigi yang baik, dan perlakukan mereka dengan adil." Pemirsa, inilah sesungguhnya gebrakan Kiai Haji Ahmad Dahlan, seorang pendiri Muhammadiyah pada tahun 1912. Beliau adalah seorang kiai reformis, bukan sekedar melakukan adaptasi, yaitu mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, rumah sakit, panti-panti asuhan sebagai manifestasi dari gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang terinspirasi dari teologi Al-Ma'un. Gerakan ini kemudian di kemudian hari melahirkan berbagai lembaga-lembaga pendidikan, institusi-institusi perguruan tinggi, kemudian panti-panti asuhan, rumah-rumah sakit, dan lain sebagainya. Dan di usianya 100 tahun atau 1 abad lebih, Muhammadiyah telah melakukan banyak hal dan memberikan kontribusi yang besar terhadap bangsa Indonesia ini. Bagaimana Muhammadiyah memajukan umat manusia ini menjadi manusia yang terdidik, menjadi manusia yang berperadaban, menjadi manusia yang berpikir secara maju, berpikir secara progresif supaya tidak tertinggal dengan umat-umat yang lain. Dan kita lihat sekarang ini gerakan-gerakan Muhammadiyah melalui amal usaha telah memberikan kontribusi yang begitu besar dan mencerdaskan anak-anak bangsa. Kita lihat panti asuhan di mana-mana. Di setiap sudut-sudut negeri ini banyak sekali panti asuhan Muhammadiyah berdiri. Juga kemudian lembaga-lembaga pengelola zakat yang disebut dengan lazismu. Karena itu para pemirsa, kita patut berterima kasih kepada Muhammadiyah yang telah menjadikan organisasinya ini sebagai gerakan amal usaha, dan bukan hanya gerakan amal usaha, tetapi juga gerakan ilmu pengetahuan melalui lembaga-lembaga pendidikan. Dan saya kira sampai sekarang pun konsentrasi Muhammadiyah untuk memperhatikan anak-anak miskin, anak-anak yatim, anak-anak yang tertindas, orang-orang mustad'afin itu tidak pernah berubah sampai sekarang ini. Di momentum bulan suci Ramadan ini, mari kita jadikan pula sebagai momentum untuk membantu orang-orang yang terlantar, anak-anak miskin, anak-anak yang membutuhkan uluran tangan dari kita, orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya, untuk menolong
kehidupan mereka. Sebelum saya tutup kultum ini, saya ingin mengakhiri dengan sebuah lagu dari Rhoma Irama, Yatim Piatu. Wahai para hartawan, coba ulurkan tangan untuk membantu mereka dalam kehidupan. Sungguh engkau manusia pendustakan agama apabila mereka engkau sia-sia. Demikian pemirsa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.